Halo semuanya, di video ini kita mau mempresentasikan rancangan aplikasi online pelayanan fisioterapi untuk database objek distribusi tugas terakhir. Jadi di sini saya Agil Sabda Pangestu, ada Holid Nurseha, ada Diana Lingga Saputri, ada Siri Nosianti, dan ada Silwana Sinis. Oke, di sini konsepnya fisioterapi masih banyak diterapkan. Pasien harus menghabiskan waktu untuk menunggu giliran konsultasi ataupun terapi di rumah sakit. Nah, fisioterapi kita ini digunakan untuk mempercepat waktu reservasi tersebut. Jadi bisa dimanapun, bisa lewat HP. Jadi lebih mudah ya untuk mendaftarkan fisioterapi ini. Oke, jadi di sini lebih gampangnya konsepnya itu pasien akan mendaftarkan dirinya kepada rumah sakit, lalu nanti rumah sakit tersebut akan mencarikan dokter, atau pasien bisa memilih dokter sendiri, lalu pasien akan menunggu konfirmasi dari pihak rumah sakit untuk kapan waktunya dan siapa dokternya yang akan melayani fisioterapi dia. Oke, kita lanjut. Di sini perancangan sistem kita terdiri dari 4 level ya. Ada administrator buat rumah sakit, ada masternya, ada pasiennya, dan ada guest. Jadi guest tuh mirip kayak visitor ya. Dan di sini kita lihat di sini master administrator sudah seperti biasa ya, dia punya hak akses penuh untuk segala fitur dan segala yang ada di aplikasinya. Di sini ada administrator RS. Nah, kalau admin RS ini bisa melihat seluruh data rumah sakit ya, mulai dari pasiennya, dokternya, dan lain-lain. Nah, di sini ada satu akun lagi, pasien. Pasien itu visitor yang udah daftar ya. Dia mau mesen atau mau reservasi, dia tuh harus daftar dulu jadi pasien. Nanti baru bisa reservasi tersebut dilakukan. Nah, dan di sini untuk yang guest ini kan mirip kayak visitor ya. Jadi dia itu cuma buat lihat-lihat aplikasinya aja, dan di sini kita menyediakan fitur berita. Jadi misal visitornya itu mengunjungi website kita, nanti dia bisa melihat informasi yang kita berikan, misal informasi-informasi tentang kesehatan gitu. Ini rancangan datanya. Ini kita pakai ERD sama LRS ya. Kita pakai SQL untuk datanya. Nah, untuk ERD-nya itu ada di sini. Ini logical database design-nya. Untuk logical database design-nya di sini kita ada 7 tabel ya, yang melambangkan ada 7 entitas kalau di ERD, di mana ada berita, pasien, jadwal, dokter, spesialis, rumah sakit, sama medical record-nya. Di sini itu setiap tabelnya itu di bawahnya ada di setiap 7 tabel ini di bawahnya ada atribut di mana pastinya ada primary key-nya. Tapi untuk medical record-nya sendiri sama dokter itu kita ada foreign key-nya, karena di tabel ini tuh kita kayak punya hubungan yang primary key yang tabel lain itu sebagai foreign key di tabel itu. Nah, terus kenapa kita ada spesialis? Itu karena kita ini kan bikin untuk fisioterapi ya, tapi kita itu kayak bikin untuk dokter lain juga. Jadi kayak fisioterapi, tapi kita nggak fokus di fisioterapi aja. Jadi kayak ada dokter yang lain-lain, nanti kita buat di bawahnya. Untuk perancangan arsitekturnya, kami menggunakan konsep arsitektur entire, di mana ada beberapa layer di sini, yaitu dari presentation tier untuk klien, kemudian business logic tier untuk app servernya, dan data tier untuk database-nya. Di sini user bisa
mengakses dari mobile maupun desktop, kemudian mengakses internet ke server aplikasi. Di sini ada 2 site, yaitu DC site dan DR site. Firewall di sini tugasnya untuk load balancing atau failover. Jadi ketika DC site dalam keadaan normal, maka semua permintaan user akan diproses dalam server DC site. Tapi apabila server DC site dalam keadaan tidak normal atau tidak bisa dikoneksikan, maka semua proses atau semua permintaan akan diproses di DR site. Begitupun juga dengan di data tier, yaitu database primary dan database DR. Antara database primary dan database DR ini saling replikasi, dan apabila terjadi kerusakan pada database primary, maka akan dialihkan ke database DR-nya. Ini sini digambarkan diagramnya, jadi ya gambaran dari identitas. Terus di sini kan alurnya dari pasien, diagramnya itu dari pasien melakukan reservasi. Dari datanya akan disimpan di sistem informasi. Kemudian rumah sakit bisa mendapatkan data itu dari sistem informasi, baik data booking. Kemudian selanjutnya pasien bisa melihat profil rumah sakit ataupun data bookingnya di sini juga. Terus jika pasien sudah melakukan pemesanan reservasi, rumah sakit akan memberikan itu data booking. Terus data bookingnya akan kembali gitu, bisa diterima sama pasien. Itu di bagian pasien. Terus ke rumah sakit, bagian rumah sakit dia menyediakan data dan jadwal dokter gitu di sistem informasi, dan juga profil rumah sakit dan data booking gitu yang udah dia dapat dari pasien disediakan di sistem informasi. Begitupun data akun ya sama ya. Terus gas atau pengunjung aja gitu, dia cuma melakukan browsing apa yang ada, berita apa di bagian sistem informasi. Terus bagian admin aplikasi atau yang bagian ini admin web, dia bisa melakukan masukkan data atau menghapus data yang terdaftar gitu, baik dari rumah sakit ataupun pasien gitu ya, dan mengkategorikan ini sih terus mengatur sistem, mengupgrade sistem gitu ya, dan memposting berita yang berkaitan dengan fisioterapi biar yang mengunjungi bisa membaca gitu. Oke, di sini kita lanjut ke diagram Rich Picture-nya ya. Jadi di sini kita mulainya dari atas, dari pasien. Si pasien mau daftar ke rumah sakit untuk melakukan fisioterapi. Lalu si pasien ini daftar dulu melalui aplikasi yang udah dibuat. Lalu setelah dia daftar, nanti datanya akan tersimpan di database. Nah, lalu database ini akan update ke pihak rumah sakit tersebut kan. Nah, terus di pihak rumah sakit ini ketika sudah dapat data dari pasien, dia memverifikasi ke dokter tersebut ya, dokter yang bersangkutan ya. Nah, si dokter ini nantinya juga akan memberikan informasi atas pendaftaran pasien. Misalnya dia di reject atau di reschedule atau di accept, itu nanti si dokter ngabarin di rumah sakit. Nah, nanti setelah dokter sudah memberikan informasi atau konfirmasi bisa atau enggaknya,
nanti si rumah sakit bakal memberikan informasi juga ke pasien. Nah, si pasien ini apakah harus di schedule, apakah harus di reject atau segala macam. Nah, misalnya dia di accept, nanti si pasien akan datang ke rumah sakit tersebut secara offline ya, secara fisik tentunya. Nanti dia akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bersangkutan. Nah, setelah selesai pemeriksaan dengan dokter yang bersangkutan, nanti dokter tersebut akan membuat medical record, yang dimana ini isinya itu tentang diagnosa penyakit dan informasi-informasi tentang kesehatan si pasien tersebut. Lalu medical record tersebut akan ditujukan kepada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit ini juga akan menyimpan medical record tentunya, dan medical record tersebut nantinya akan dikirim ke pasien. Jadi pasien juga memiliki medical record. Lalu di sini kita punya skema untuk guest, yaitu visitor. Dia itu hanya bisa melihat berita atau artikel yang dibikin oleh pihak rumah sakit ya. Jadi di sini ada skema akses pasien. Di sini pasien atau user ketika mengakses aplikasinya akan ditanya apakah sudah punya akun atau belum. Kalau semisal sudah, maka pasien akan diarahkan ke halaman login, dan apabila belum, maka akan diarahkan ke menu registrasi. Kemudian apabila pasien sudah login dan menuju dashboard, maka pasien bisa input menu, yaitu menu reservasi. Itu ada reservasi dan list reservasi. Menu informatif itu ada profil dan berita atau browsing. Kemudian jika pasien ingin membuat reservasi, maka pilih ke menu reservasi, kemudian input data reservasinya, kemudian input rumah sakit yang ingin dituju dan nomor nama dokternya. Kemudian pasien bisa mengatur jadwalnya dan akan diproses oleh rumah sakit. Semua reservasi akan disimpan pada list reservasi. Jika list reservasi ini berstatus belum selesai, maka pasien akan diarahkan ke rawat jalan dan mengatur jadwal ulang, dan begitu terus prosesnya apabila reservasinya belum selesai atau pengobatannya belum selesai. Semisal sudah selesai tanpa rawat jalan kembali, maka proses pengobatannya sudah selesai. Kemudian ada skema rumah sakit. Di sini rumah sakit sudah terdaftar atau belum. Apabila sudah, maka akan diarahkan ke menu login. Tapi apabila belum, maka diarahkan ke menu registrasi akun rumah sakit. Di sini ada proses pengajuan untuk rumah sakit yang ingin jadi partner. Jadi proses pengajuan ini akan akan diproses langsung oleh tim admin dari aplikasi, apakah rumah sakit tersebut cocok atau tidak. Kalau semisal belum memenuhi, maka akan diminta revisi kembali. Tapi apabila sudah memenuhi syarat, maka akan disetujui dan bisa masuk ke menu rumah sakit. Di sini ada beberapa menu rumah sakit. Pertama, menu tentang pasien, itu ada reservasi dan medical record. Kemudian menu informatif, itu ada profil dan jadwal. Nah, di sini menu pasien, kita bisa lihat reservasi dari pasien di menu reservasi ini. Apabila ada reservasi, maka akan diproses oleh rumah sakit, dan rumah sakit akan mengalokasikan jadwal dokternya. Ini Pak, saat mengalokasikan jadwal dokter, maka akan
disimpan pada menu jadwal dan akan diproses lagi ke antrian reservasi. Semua reservasi tersebut ada di medical record pasien. Apabila status pengobatannya belum selesai, maka akan ke menu rawat jalan dan mengalokasikan jadwal dokter kembali, dan prosesnya akan seperti itu terus sampai pengobatan selesai. Apabila sudah selesai, maka akan selesai. Kemudian skema admin web atau aplikasinya. Jadi di sini admin yang punya akses penuh akan menginput data. Input data itu ada add, update atau edit, dan delete. Ini data-data yang bisa dirubah. Itu ada data kategori fisioterapi, data berita atau post, data akun RF, dan data admin. Ini adalah skema GOES. GOES itu hanya bisa baca atau browsing berita yang dipost oleh rumah sakit. Kemudian ada skema replikasi. Di skema replikasi ini berhubungan dengan replikasi database. Jadi setiap data yang diinput maka akan melalui beberapa proses, yaitu apabila server di site DC tidak bisa diakses, maka akan diarahkan ke data PCR. Tapi apabila data server bisa diakses, maka akan dialihkan ke DB primary. Apabila DB primary ini tidak bisa diakses, maka akan dialihkan ke database sekundari. Nah, antara database primary, database sekundari, dan database DR ini saling replikasi datanya. Jadi apabila salah satu ada yang rusak, maka di database lain datanya masih akan ada. Di sini saya ingin menjelaskan tentang klasterisasi. Jadi sebelumnya ini adalah arsitektur yang kami gunakan, di mana user atau pasien itu dapat menggunakan perangkat mobile atau desktop untuk mengakses aplikasi. Nah, untuk secara sederhananya itu ada satu web service dan satu app server dengan database primary dan secondary. Untuk berbicara cluster, sebenarnya sama dengan bicara tentang availability. Nah, dengan arsitektur seperti ini, sebenarnya availability itu sudah bisa dicapai. Karena apabila data di DC site itu unavailable, maka akan di backup di DR site. Tapi berbeda lagi apabila kita membahas tentang jumlah user atau jumlah pasien yang meningkat. Apabila jumlah user itu lebih banyak, berarti resource yang dibutuhkan oleh aplikasi juga semakin banyak. Karena itu dibutuhkan untuk klasterisasi. Jadi ini adalah contoh dari server aplikasi yang di cluster. Jadi ini ada server aplikasi 1, server aplikasi 2, dan server aplikasi 3. Cluster di sini itu untuk membagi resource server aplikasi. Jadi semisal ada permintaan dari user 1, maka maka akan diproses oleh server aplikasi 1. Kemudian ada user 2, kemudian akan didistribusikan ke server aplikasi 2, dan seterusnya. Proses tersebut akan dilakukan secara otomatis hingga server aplikasi ini tidak ada yang overload. Kemudian untuk database sendiri,
juga dibuat menjadi cluster. Di sini ada database index. Database index itu adalah database primerinya atau database yang diakses. Kemudian di backend database itu ada 3 database. Database 1, database 2, dan database 3. Untuk availability-nya, setiap database yang masuk akan di-copy menjadi 2 data. Misal user 1 itu menginput suatu data, maka akan disimpan pada database 1 dan database 2. Kemudian apabila user 2 menginput data, maka akan disimpan pada database 2 dan database 3. Jadi proses tersebut itu dilakukan secara otomatis dan agar resource yang ada dalam database tidak overload. Dan apabila dalam database di sini ada salah satu yang rusak, misal database 1 rusak, maka masih ada kopian data di database 2 maupun database 3-nya. Kemudian apabila resource database semakin besar dan database 1, 2, 3 itu sudah tidak cukup untuk menampung data tersebut, maka bisa dilakukan scale up database pada cluster database. Jadi untuk clusterisasi database itu ada 1 database index dengan backend-nya itu ada 3 database. Nah, setiap database yang masuk, data yang masuk akan di-copy menjadi 2 data. Jadi data yang satu akan diletakkan di database 1 dan data yang kopiannya itu akan diletakkan di database 2 ataupun database 3 secara otomatis. Sehingga pada database 1, 2, 3 tidak ada yang overload. Kemudian apabila data user semakin banyak dan database 1, 2, 3 itu sudah tidak cukup untuk menampung data tersebut, maka bisa dilakukan scale up untuk database cluster yang ada dalam sistem. Yaitu misalnya di sini kita menambahkan database 4 dan database 5 sebagai komputer atau sebagai database baru dalam cluster tersebut untuk menangani besarnya data pasien atau user tersebut. Untuk proses replikasinya juga sama. Semua database atau data itu akan di-copy menjadi 2 data dan didistribusikan secara otomatis pada kelima database berikut ini. Jadi ketika salah satu database rusak, maka kopian datanya itu masih ada di database lain. Untuk replikasi antara DC site dan di DR site itu masih sama. Bedanya yaitu sistemnya tadi yang pertama ini tanpa cluster, yang kedua itu dengan cluster. Nah, terus ada state chart diagram. State chart diagram tuh menunjukkan perilaku sistem. Jadi state diagram itu menunjukkan perilaku sistem dalam menggapai rangsangan eksternal. Jadi maksudnya adalah itu kalau di website itu apa yang mau ditampilin kayak gitu. Jadi semisal di web page-nya admin itu yang akan dimunculkan itu ada apa aja. Nah, saya mulai contohnya ya. Semisal kayak yang tadi udah dijelasin, jadi di skema yang tadi Holly jelasin, jadi pertama itu pengguna itu start, masuk ke websitenya GoHealth kan. Nah, terus pengguna itu login atau registrasi gitu. Kalau jadi nanti di web page itu ada page-nya login. Kalau semisal belum punya account bisa registrasi dulu. Nah, nanti habis registrasi itu bisa verifikasi gitu. Nah, kalau udah verifikasi baru bisa masuk kayak gitu. Nah, pas masuk untuk bagian admin itu langsung masuk ke landing page-nya admin kayak gitu. Kayak dashboard gitu. Nah, di landing page-nya admin tuh ada apa aja? Yaitu user itu bisa nginput atau update data mereka kayak gitu.
Nah, terus admin juga bisa kayak yang tadi Syarin bilang itu bisa kan karena ada web page-nya news tuh yang berita yang orang cuma bisa masuk tapi cuma bisa ngeliat berita. Nah, itu masuk juga. Nah, terus habis itu update data list dokter tuh yang tadi dijelasin. Jadi adminnya itu bisa nambahin semisal dokternya siapa aja kayak gitu. Terus hospital. Nah, itu bisa nambahin juga tuh rumah sakit mana tuh yang menyediakan sistem fisioterapi yang nantinya bisa dipilih sama user. Nah, terus medical record. Nah, medical record itu nanti bisa istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak usernya bisa request gitu, dan nanti mau di accept atau enggak kayak gitu. Di webpage-nya juga ada logout, udah kayak gitu. Terus bawah kalau user itu kan si penggunanya ya, konsepnya masih sama kayak gitu. Nah, tapi user itu nggak cuma satu, jadi ada 2 user tipenya. Jadi ada user yang cuma buat ngeliat doang, ada user yang emang dia mau berobat gitu. Nah, kalau yang cuma ngeliat doang, dia langsung masuk ke landing page. Nah, dia bisa ngeliat berita kayak gitu. Nah, tapi kalau user yang emang dia niat mau berobat, maka dia login dulu tuh yang di bawah. Make an appointment, dia butuh login kayak gitu. Terus ke bawah yang rumah sakit. Nah, kalau yang rumah sakit itu dia bisa langsung masuk ke landing page. Karena itu bagian rumah sakit kan ada adminnya juga kan. Nah, terus si dokternya itu bisa make an appointment konfirmasi. Jadi dari tadi yang data dari user itu dia bikin medical record, nge-submit kan, nah itu mau dikonfirmasi kayak gitu. Terus ada make a medical record kayak gitu, nanti diserahin ke si pengguna yang tadi submit gitu. Terus make a patient record. Kalau semisal data rumah sakit kan pasti ada make a patient record ya. Jadi semisal pasien ini pernah berobat di sini gitu, pasti adalah kayak gitu. Jadi nanti kalau semisal ada si pasiennya punya penyakit lagi tuh di rumah sakit itu tuh udah ada gitu. Oh, pasien ini pernah berobat ke rumah sakit ini. Oh, medical recordnya ini penyakitan ini kayak gitu. Udah ada terus logout. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi ke tampilan front end system. Kita langsung ke website-nya aja ya. Di sini front end-nya ini kita pakai Bootstrap, dan backend-nya kita pakai PHP. Jadi sesuai konsep tadi, ini kita masuk ke landing page dulu. Lalu kita bisa klik di sini make appointment. Nah, di sini kita diwajibkan untuk login dulu ya, seperti yang tadi kita omongin. Bila mana di sini kita belum punya akun ya, kita di sini bisa daftar dulu. Di sini misalnya kita isi nama kita, lalu di sini kita isi email kita, di sini nomor handphone, di sini kita isi address, jalan yang salah. Oke, di sini kita pilih gender kita. Ini kita masukkan password. Oke, bila semua form registrasi sudah terisi, kita bisa sign up aja langsung. Nah, di sini ini tampilan dashboardnya. Ini ada my schedule, ada medical record kita. Di sini loginnya Sabil, yang nama kita tadi ya. Terus di sini kita bakal demonstrasiin juga bila mana kita udah punya account. Jadi kita tinggal make appointment aja. Lalu di sini emailnya kita isi pakai yang tadi. Passwordnya jangan lupa kita masukin. Oke, setelah langsung login nanti munculnya ke sini ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk make appointment ya. Kita reservasi. Kita tinggal klik make appointment yang tadi. Ini ada nama kita, lalu kita akan milih
date-nya kita misalnya besok, kita pilih rumah sakitnya, lalu kita pilih dokternya ya. Di sini ada dokternya sudah tersedia. Di sini message kita bisa isi keluhan kita. Misal kita di sini sakit pinggang. Nah, bila mana kita sudah mengisi form get treatment ini, kita klik submit, lalu akan muncul notifikasi tahap lebih lanjut akan dikirimkan melalui email. Oke, di sini kita posisinya sudah mendaftarkan ya. Kita sudah melakukan reservasi, lalu kita bisa lihat di tab schedule. Nah, di sini kita ada nama, keluhan kita, dokter kita, rumah sakit, dan kapan kita akan melakukan kunjungan ya. Lalu di sini status kita masih pending ya. Di sini status kita masih pending karena kita butuh konfirmasi dari pihak rumah sakit dan pihak dokter. Lalu di sini kita lockout aja. Kita langsung masuk ke adminnya aja. Di sini kita udah buat beberapa user ya. Di sini untuk adminnya sendiri kita akan login ke adminnya langsung. Oke, di sini adminnya kita udah login. Di sini ada data medical record di bawah nanti kalau udah selesai kunjungan. Di sini kita klik approval data ya untuk page admin ini. Lalu kita lihat di sini ada nama kita. Tadi kita ada daftar, terus sakit pinggang. Dokternya juga ada di sini, Dokter Toy. Lalu RSUD Cengkareng dan tanggalnya kita bisa lihat di sini. Tanggal 1 Januari. Tanggal 18 Januari. Lalu di sini kita bisa approve dan bisa reject. Nah, kalau kita approve di sini, nanti si admin ini akan mengirimkan medical record untuk diisi pihak dokter bila mana pengecekan pasien sudah dilakukan ya. Di sini kita langsung demonstrasikan aja, kita approve. Nah, oke, berarti di sini sudah hilang. Dan langsung kita login ke Dokter Toy. Ini langsung. Kita login Dokter Toy. Nah, di sini posisi kita sudah melakukan maksudnya si user ini sudah melakukan kunjungan, sudah bertemu dengan Dokter Toy. Lalu di akhir kunjungan Dokter Toy akan mengupdate record untuk pasiennya si Habil ini. Oke, di sini kita klik record. Nah, di sini kita lihat ada nama pasiennya, tanggalnya kapan, RSUD-nya. Terus di sini status. Nah, di sini kalau si dokter ini bisa ngubah status ya. Di sini bisa misalnya orang tersebut udah sembuh atau berobat jalan atau rawat inap. Jadi kita coba sembuh ya. Sembuh terus diagnosanya kita di sini bisa diisiin pasien mengidap gagal fokus. Oke, kita submit ya. Oke. Nah, di sini bakal hilang ya. Di sini di dokter berarti di sini udah selesai. Nah, ketika dokter sudah selesai, maka seperti yang tadi konsep kita, ketika dokter sudah selesai membuat medical record, maka medical record tersebut akan dikirimkan ke admin dan ke user. Sekarang coba kita cek. Di admin kita cek yang tadi. Nih kita ada nih nama kita paling atas, RSUD Cengkareng, sembuh. Diagnosanya mengidap gagal fokus ya. Apa gagal fokus? Di sini kita coba pakai yang reject ya, soalnya tadi ada fitur reject juga. Ini kita akan melakukan hal yang sama. Kita make appointment hari esok. Kita pilih RSUD Cengkareng, Dokter Tirta.
gangguan jiwa. Oke. Di schedule masih pending ya, kayak tadi. Lalu kita log out, kita login pakai admin lagi. Nah, lalu di approval data akan muncul punya kita. Lalu di sini kalau kita reject, dia juga akan hilang ya. Namun nanti di pihak usernya terdapat status reschedule seperti ini. Nah, ini ketika pihak rumah sakit mereject jadwal pertemu itu ya, nanti kita di sini akan diberikan status ganti jadwal, soalnya kan kita udah di reject. Nah, di sini kita bisa ganti jadwal kita, kan misalnya tadi tanggal 18 tidak bisa, kita ganti tanggal 19. Nanti bila sudah disubmit lagi, bisa pending lagi dia statusnya. Lalu di sini kita ganti lagi ke admin. Oke, di sini muncul lagi ya, dia tanggal 19, hari esoknya lagi berarti. Lalu kita approve tadi ke Dokter Tirta ya. Kita login pakai Dokter Tirta. Oke, di sini Dokter Tirta bisa create record lagi ya, karena posisinya Dokter Tirta sudah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atau user. Create record, kita statusnya bisa berobat jalan atau rawat inap. Itu ya. Kita coba. Oke. Nanti medical record tersebut akan muncul di page admin. Kita lihat lagi. Nah, di sini muncul nih percobaan. Kita klik tanggalnya yang paling baru, RSUD Cengkareng, berobat jalan, diagnosa percobaan. Oke, di sini kita akan melihat fitur newsnya kita ya. Di sini news yang bisa ngelihat ini cuman visitor doang ya. Kalau mau lihat itu bisa langsung dari landing page terus ke breaking news di sini. Baik, sekian presentasi kelompok kami untuk perancangan aplikasi fisioterapi online ya. Kira-kira begitu gambarannya untuk melengkapi tugas di OT final ya. Untuk Pak Sawali, semoga UASnya jangan dipersulit. Ini sulit kan. Daripada ruwet Pak mukanya Pak. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe dan bye-bye. Bye-bye. Oke, di video update ini saya hanya ingin menambahkan beberapa fitur untuk melengkapi presentasi website yang sebelumnya ya, yaitu menambahkan fitur untuk berita. Di video tadi kita sudah dijelaskan ini semua, fitur-fitur approval data dan dashboardnya. Ini kita login memakai admin. Lalu di sini kita bisa make a post. Di sini kita lihat postingan kita view, lalu dia muncul medical center. Di sini artikel tentang kesehatan. Jadi di sini kita dapat menambahkan. Ya, di sini kita bisa menambahkan create post untuk website kita. Kita namakan judul artikel menjaga kesehatan mata. Lalu di sini jangan tidur larut malam untuk menjaga mata. Lalu kita submit di sini. Oke, di sini upload sudah berhasil. Kalau kita ingin melihat post, nah ini kita sudah ada artikel untuk menjaga mata, jangan tidur malam-malam untuk menjaga mata. Lalu di sini kita tambahkan juga fitur untuk RESTful API-nya ya. Di sini
hanya perlu kita tambahkan API.php. Oke, di sini API.php kita. Ini API kita adalah rumah sakit ini. Data rumah sakit ini kita jadikan API untuk digunakan di website lain, tentunya dengan codingan sebagai berikut. Di sini kita mengambil nama rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan asuransi yang nantinya akan digunakan untuk website lain. Ya, saya rasa cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.